Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Dea Intri Oktrianti. Baiklah teman-teman, jika kemarin kita sudah membahas kurikulum dari masa ke masa, maka kali ini kita akan membahas model-model pengembangan kurikulum. Nonton sampai habis ya. Berikut ini merupakan pengertian model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum berkaitan erat dengan sistem perencanaan pembelajaran, di mana sistem perencanaan pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik guru maupun siswa. Kemudian standar keberhasilan pendidikan yang menjadi tolak ukur dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Dalam model pengembangan kurikulum, tentu saja harus mengacu pada tujuan yang hendak dicapai dan harus memperhatikan kebutuhan peserta didik, serta harus mampu mendorong peserta didik untuk tidak hanya menguasai materi secara konsep, namun harus diimplementasikan. Terdapat banyak sekali model pengembangan kurikulum, namun kali ini saya hanya akan membahas 4 model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model Tiller. Ada 4 langkah yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan pengembangan kurikulum. Langkah pertama, menentukan tujuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi apa yang dimiliki seorang siswa ketika sudah selesai mengikuti proses pembelajaran. Kedua, menentukan proses pembelajaran. Di sini guru harus mendeteksi kemampuan awal peserta didiknya sehingga nanti mampu melaksanakan proses pembelajaran secara jelas, terukur, serta sesuai kebutuhan peserta didik. Ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Karena jangan sampai siswa hanya mempunyai pengalaman belajar mendengar dan membaca saja, tetapi variasikan pengalaman belajar tersebut, misalnya mendemonstrasikan atau melakukan sesuatu yang nyata berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Keempat, menentukan evaluasi pembelajaran, meliputi tujuan, materi, dan proses, serta harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Model kedua yaitu model administratif atau disebut top-down atau line step procedure, karena memiliki beberapa tahapan yang harus ditempuh dan dilakukan dari tataran pusat ke tataran yang lebih operasional. Langkah pertama yang dilakukan yaitu para pejabat tingkat atas dan tim pengarah melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide dalam pengembangan kurikulum. Kemudian langkah kedua, dibentuk tim yang akan melaksanakan pengembangan kurikulum, didukung oleh para ahli. Langkah terakhir yaitu finalisasi yang terdiri dari 4 tahapan. Selanjutnya, model grassroots yang menggunakan sistem demokrasi karena ide dan gagasannya berasal dari para guru. Kemudian, guru yang mengusung ide harus memiliki 3 syarat sebagaimana yang telah saya tulis berikut. Selanjutnya, model demonstrasi merupakan langkah simulasi skala kecil yang kemudian diterapkan dalam skala besar. Pada skema pertama, sekelompok guru ditunjuk untuk melakukan uji coba, yang kemudian menghasilkan model kurikulum yang diterapkan pada berbagai sekolah. Pada skema 2, beberapa guru atas kesadaran dan ketidakpuasannya terhadap kurikulum mengadakan uji coba secara mandiri untuk menghasilkan inovasi kurikulum yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum. Ada 4. Silakan dibaca sendiri ya. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.